Halo, saya Erwin. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Ruang inspiratif yang menghadirkan diskusi menarik seputar nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif tidak hanya menjadi slogan tetapi juga diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari sebagai ASN. Nah, bersama kami narasumber yang telah hadir di tengah kita ada Pak Diki. Halo Pak. Ada Pak Abizar. Halo. Ada Pak Arwadi. Halo Pak. Sebetulnya ada juga rekan kami, Ibu Putri, yang turut hadir secara virtual, namun karena alasan kesehatan sehingga beliau tidak dapat bergabung dengan kami di podcast kali ini. Untuk itu kami ucapkan kepada Ibu Putri semoga lekas sembuh ya, semangat. Oke, kita kembali ke topik kita kali ini. Kita akan menggali pengalaman, tantangan, serta praktik terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak demi terciptanya birokrasi yang semakin profesional dan terpercaya. Mari kita simak perbincangan yang menarik dan penuh inspirasi ini. Yang pertama saya ke Pak Diki. Ya. Ya baik, jadi mungkin Pak Diki bisa jelaskan sedikit kira-kira apa itu core values ASN berakhlak dan mengapa nilai ini penting bagi ASN? Oke, jadi baik. Core values ASN berakhlak merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku seluruh aparatur sipil negara di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Seperti yang sudah disebutkan di awal, berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini menjadi penting bagi ASN karena menjadi fondasi budaya kerja ASN agar bisa bersikap profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Lalu bagaimana dengan perannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kira-kira sejak diterapkannya core values berakhlak, perubahan apa yang paling terasa nyata di lingkungan kerja? Oke. Nilai berakhlak berperan dalam mendorong ASN untuk bekerja dengan standar etika yang tinggi, berfokus pada kebutuhan masyarakat, dan mengedepankan transparansi dan inovasi. Ketika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, responsif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan untuk perubahan yang paling terasa adalah adanya penyamaan persepsi mengenai budaya kerja ASN di seluruh instansi. Pegawai semakin memahami pentingnya integritas, kolaborasi, dan orientasi pelayanan, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional dan produktif. Oke, jadi perannya sangat berpengaruh ya. Nah, selanjutnya kita ke Pak Arwadi. Oke, Pak Arwadi, dengan peran yang sangat penting sehingga menghasilkan perubahan dalam meningkatkan kualitas seorang ASN, kira-kira bagaimana penerapan dari masing-masing nilai tersebut? Ya, baik Pak Erwin. Jadi kita mulai dari poin yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Pada poin ini, ASN harus memahami kebutuhan pengguna layanan, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, serta harus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan. Fokus utama bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang optimal. Contohnya seperti apa itu, Pak? Untuk contohnya, pelayanan dapat berupa penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat layanan, serta respon cepat terhadap keluhan masyarakat dengan solusi yang tepat dan terukur. Oke, jadi kualitas pelayanan itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat ya. Lalu, bagaimana dengan penerapan nilai akuntabel? Ya, baik Perwin, kita masuk di nilai yang kedua, yaitu nilai akuntabel yang sudah disebutkan. Karena ASN mengelola sumber daya negara yang berasal dari rakyat, setiap keputusan, tindakan, dan pengguna anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap tugas dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan apa dampak apabila nilai akuntabel ini tidak diterapkan?
Untuk pertanggungjawabannya bisa melalui perencanaan yang jelas, pelaksanaan sesuai aturan, dokumentasi yang lengkap, pelaporan yang transparan, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dan untuk dampaknya bila nilai ini tidak diterapkan, itu nilai akuntabel, maka dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran, rendahnya kinerja organisasi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini yang kita hindari. Oleh karena itu, harus ada perencanaan yang jelas, pelaksanaan sesuai aturan, dokumentasi yang lengkap, pelaporan yang transparan, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Abo. Ya, Selanjutnya kita ke Pak Abizar terkait dengan nilai kompeten, harmoni, dan loyal. Baik, menurut Pak Abizar, bagaimana seorang ASN dapat menyeimbangkan kompetensi, menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, serta menunjukkan loyalitas kepada organisasi dalam menjalankan tugas sehari-hari? Oke, baik. Menjadi seorang ASN yang profesional harus mampu mengintegrasikan ketiga nilai tersebut secara bersamaan. Kompeten menjadi dasar agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkualitas. Dan harmonis diperlukan untuk membangun kerjasama yang baik, menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sementara itu loyalitas diwujudkan melalui komitmen terhadap tugas, organisasi, serta kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik. Berarti menjadi seorang ASN yang profesional harus mampu mengintegrasikan ketiga nilai tersebut, ya. Jadi, menurut Pak Abizar sendiri, di antara nilai kompeten, harmonis, dan loyal, mana yang lebih penting untuk diterapkan di lingkungan kerja? Baik, ketiga nilai ini saling melengkapi. ASN yang kompeten tetapi tidak mau bekerjasama akan sulit mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, hubungan yang harmonis tanpa kompetensi tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Loyalitas menjadi pengikat yang memastikan seluruh kemampuan dan kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung visi dan misi organisasi. Dengan demikian, ASN dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara. Oke, berarti pada akhirnya ketiga nilai ini harus berjalan beriringan untuk membentuk ASN yang kompeten, mampu menjaga keharmonisan, dan memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, saya kembali lagi ke Pak Diki. Oke, Pak Diki, di era transformasi digital dan tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks ini, bagaimana seorang ASN dapat menerapkan nilai adaptif dan kolaboratif secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat? Oke, jadi nilai adaptif dan nilai kolaboratif merupakan dua kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh ASN saat ini. ASN dapat menerapkan nilai adaptif dengan terbuka terhadap perubahan, terus belajar, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Sementara itu, untuk nilai kolaboratif diwujudkan melalui kerjasama yang baik dengan rekan kerja, instansi lain, dan berbagai pihak yang terkait. Dengan menggabungkan kedua hal tersebut, ASN dapat menghasilkan inovasi dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Nah, dalam menerapkan kedua nilai tersebut di lingkungan kerja Pak sendiri, ada tidak tantangan yang dihadapi? Tentu ada. Tantangan utamanya adalah resistensi terhadap perubahan dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. Dan untuk mengatasinya, diperlukan komunikasi yang lebih baik, kemauan untuk terus belajar, serta budaya kerja yang mendorong inovasi dan kerjasama. Oke, terima kasih Pak Diki. Ya, Jadi sangat diperlukan ya komunikasi dan kemauan belajar untuk mendorong inovasi dan kerjasama yang baik. Jadi pada akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai berakhlak diharapkan tidak hanya menjadi pedoman perilaku individu, tetapi berkembang menjadi budaya organisasi yang mengakar sehingga mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia yang melayani dan dapat dipercaya masyarakat. Oke, dengan ini berakhir sudah pembahasan kita kali ini. Sebagai penutup, ASN yang hebat bukan hanya yang mampu menyelesaikan pekerjaan, tetapi yang mampu memberikan manfaat, menjaga integritas, dan menjadi teladan bagi masyarakat melalui nilai-nilai berakhlak. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.